Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kemampuan Persekutuan Pedagang Bulu Hitam dalam mengumpulkan informasi bukan hanya untuk pamer. Dalam beberapa jam, Sekte Jiwa telah menerima balasan. Mereka telah menemukan lokasi Poison Saint Blackhair. Seperti yang mereka duga sebelumnya, dia berada di dalam kota Darkia. Sekte cabang Darkia mengirim orang ke lokasi dengan kecepatan tinggi, namun balasan yang diterima sekte utama menyebabkan Lei Qianfeng meledak dalam kemarahan. Menurut laporan Black Feather Merchant Guild, anggota sekte cabang kami menemukan orang itu dan orang itu juga secara pribadi mengaku sebagai Poison Saint Blackhair tapi, dia menolak tawaran untuk datang. Lei Kun yang menerima transmisi itu melaporkan berita tersebut dengan gelisah. Menolak. Lei Qianfeng mengerutkan kening, dia jelas tidak punya nyali untuk datang. Dia memang palsu. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Tidak, dia tidak bilang dia tidak akan datang, dia bilang. Apa yang dia katakan? Beri aku pesan lengkapnya. Ya. Lei Kun menggertakkan giginya, menanggapi murid-murid kita yang mengundangnya, dia mengatakan bahwa sekte jiwa kita bukanlah sesuatu yang besar, jika kita ingin dia mengobati racunnya, kita perlu meminta master sekte secara pribadi membawa pasiennya, bersama dengan batu dan kristal dalam jumlah yang cukup besar untuknya. Bajingan, Lei Qianfeng sudah sangat marah ketika mendengar kata-kata ini. Paru-parunya seperti akan meledak. Seorang peniru sebenarnya berani meremehkan sekte jiwaku. Begitu dia menyembuhkan Moer, aku sendiri yang akan membunuhnya. Master Sekte, Lei Dian buru-buru menyela, apa yang dikatakan ketua balai guru sebelumnya tidak salah. Poison Saint memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang berani menyamar sebagai dia. Meskipun lelaki tua ini belum pernah melihat Poison Saint Blackhair, aku pernah mendengar kepribadiannya yang sangat aneh. Blackhair sangat arogan. Beberapa kekuatan alam bintang tengah telah mengajukan banyak permintaan kepadanya. Dia meremehkan sekte kita, yang terletak di alam bintang rendah, sebenarnya cukup normal. Omong kosong, Lei Qianfeng berteriak. Sekte jiwaku bukanlah sekte biasa. Selain itu, saya mendapat dukungan dari alam bela diri ilahi. Hanya seorang dokter racun, dalam alam Darkia milikku ini, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi sombong. Terlebih lagi dia kemungkinan besar palsu. Qianfeng, berhentilah ragu-ragu, Moer akan mati. Xiao Qingtong meratap, jika dia benar-benar Poison Saint Blackhair. Diam, saya mengirim orang untuk mengundangnya. Itu sudah menunjukkan ketulusan. Dia ingin aku, Raja Alam Darkia yang Maha Kuasa, secara pribadi memohon padanya, seorang dokter racun kecil yang tidak berharga. Lei Qianfeng adalah gambaran kemarahan yang luar biasa. Jika dia palsu, maka aku, Lei Qianfeng, akan kehilangan muka. Bahkan jika dia nyata, dengan dasar dari sekte jiwa kita, haruskah kita dibandingkan dengan anjing tunawisma dari dokter racun yang berkeliaran? Sekte jiwaku tidak bisa mendetoksifikasi racun ini, atas dasar apa dia bisa melakukannya? Master Sekte, hentikan diskusi ini. Lei Qianfeng memotong Lei Dian saat dia hendak berbicara. Setelah diperankan oleh Ling Yun ini selama lebih dari setengah bulan dan bahkan tidak menangkap jejak bayangannya, putra kesayangannya kini tergantung dalam keseimbangan hidup dan mati karena intrik Ling Yun. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia kemudian tiba-tiba teringat dan dengan kasar berteriak, itu dia. Katak guntur, kodok guntur, pergi dan dapatkan hadiah yang diberikan oleh alam bela diri ilahi kepada kita. Bawa kodok guntur ke sini. Apa? Guntur, katak guntur. Semua orang sangat ketakutan, tapi katak guntur adalah spesies beracun. Jika niat Master Sekte adalah menggunakan racun untuk melawan racun, saya khawatir. Bawa saja ke sini sekarang.
Mungkin itu bisa menyelamatkan Moer, teriak Lei Qianfeng. Racun Guangmo berasal dari naga bertanduk kuno yang berumur lebih dari 600.000 tahun. Racun ini bukanlah racun biasa yang dapat dengan mudah diatasi. Hal yang paling menakutkan dari benda ini bukanlah toksisitasnya, melainkan kekuatan hidup khusus di dalamnya yang juga dapat menembus ke dalam tulang dan jiwa korbannya. Jika sejumlah besar menembus jiwa seseorang, bahkan Divine Sovereign Mu Bingyun hanya bisa menunggu kematian pada akhirnya. Katak guntur sebenarnya bisa menggunakan racunnya untuk menangkal racun lain, terutama di bawah bimbingan Lei Qianfeng yang merupakan ahli alam Raja Ilahi yang perkasa, tetapi tidak pernah dalam hidup Lei Qianfeng dia pernah menduga bahwa racun Lei Guangmo berasal dari naga beracun dari alam guru ilahi. Meskipun kodok guntur jarang terjadi, dibandingkan dengan level naga, itu hanyalah sebuah kasus yang berbeda seperti langit dan bumi. Saat katak guntur memasuki tubuh Guangmo, mereka awalnya melihat ukuran efektivitasnya. Kemerahan di tubuh Lei Guangmo sedikit berkurang dan bahkan kondisi rasa sakitnya mulai stabil. Semua orang mulai bahagia dan penuh harapan. Tapi hanya beberapa menit kemudian, tubuh Lei Guangmo tersentak dengan marah seolah-olah dia tiba-tiba diguncang oleh sesuatu, sepertinya racun yang ditekan oleh katak beracun telah membuat marah dan sekarang meletus dengan kekuatan penuh. Asap merah disertai aura beracun yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya mulai keluar dari tubuhnya. Moer, apa yang terjadi? Kenapa seperti ini? Wajah Xiao Qingtong benar-benar pucat, dia berteriak dengan suara serak. Ibu, selamatkan aku, Darah di setiap bagian tubuhnya mulai terbakar dengan panas yang menyengat. Asap merahnya begitu tebal sehingga menutupi tubuhnya, membuatnya sulit untuk melihat ke dalam. Setelah mengeluarkan tangisan terakhir dalam hidupnya, Lei Guangmo tidak lagi bernafas. Dia telah mati di bawah pengaruh racun naga bertanduk kuno. Moer. Xiao Qingtong tidak bisa dihibur saat dia jatuh ke tanah. Master Sekte, Nyonya, belasungkawa, Lei Tiangang menghela nafas dengan lembut. Lei Qianfeng berdiri diam, seolah kakinya terpaku ke lantai. Rasa sakit dan kemarahan terlihat jelas pada pupil matanya yang berkedip-kedip. Tidak ada satupun yang keluar dari dirinya saat seluruh tubuhnya mengejang dan dia terjatuh ke belakang. Master Sekte, Lei Qiandu berteriak ngeri, bergegas maju untuk menangkapnya. Ling Yun, Lei Qianfeng terus mengulangi nama Ling Yun seolah-olah hanya nama itu yang tercetak di jiwanya. Akhirnya dia membuka matanya lebar-lebar saat aura jahat keluar dari dirinya. Dia meraung dengan marah, Ling Yun, saya akan membunuhmu. Tiangang, segera aktifkan semua formasi pertahanan yang dapat diaktifkan. Kirimkan semua murid dari 64 aula, awasi setiap tempat di mana Ling Yun mungkin muncul. Setelah kamu menemukan keberadaannya, gunakan semua yang kamu punya untuk membunuhnya, bagi dia menjadi 10.000 keping. Raungan Lei Qianfeng seperti guntur yang mengamuk di seluruh sekte, menyebabkan setiap anggota sekte bergidik. Kemarahan, kesedihan, dan kebencian di dalamnya menakutkan setiap murid dalam sekte tersebut. Kirimkan semua murid dari 64 aula. Perintah ini membuat Lei Tiangang sangat terkejut, tanpa sadar dia menjawab, Master Sekte, Ling Yun telah melakukan tindakan keji seperti itu, kemungkinan besar dia telah melarikan diri jauh sekali. Tidak, dia pasti akan kembali lagi. Semua darah mengalir langsung ke wajah Lei Qianfeng yang benar-benar merah. Seluruh tubuhnya bergetar, seolah setiap pembuluh darah di tubuhnya bisa meledak kapan saja. Pergi sekarang. Jika Ling Yun tidak ditemukan, maka jangan pernah kembali. Lei Qianfeng saat ini telah kehilangan akal sehatnya. Lei Tiangang tidak berani berbicara lebih jauh dan segera pergi dengan perintah. Segera setelah itu, raungan kemarahan yang menggelegar memenuhi keempat sudut sekte jiwa. Dada Lei Qianfeng naik turun dengan keras,
naik turun seperti banteng yang mengamuk. Dengan suasana ini, tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Setelah beberapa lama, napas Lei Qianfeng mulai tenang. Dia memberi perintah lain. Qiandu, segera beritahu Guang Qian, Yuanze, dan yang lainnya di semua sekte cabang, suruh mereka kembali ke sekte utama dan minta semua pemimpin sekte cabang untuk mengawal mereka kembali secara pribadi. Suruh mereka pergi sekarang, jangan beberapa saat lagi. Putra-putra Lei Qianfeng tersebar di berbagai cabang sekte untuk pelatihan. Masalah Lei Guangmo membuat Lei Qianfeng takut Ling Yun akan bertindak melawan putra-putranya yang lain. Lei Guangmo telah meninggal dan Lei Qianfeng mengamuk. Dengan 64 aula elit dikerahkan, sekte itu terdiam untuk sementara waktu, dan kemudian badai lain melanda. Tidak lama kemudian, Yun Ce menerima transmisi dari Ji Ruyan. Tuan Ling Yun, sekte jiwa telah mengirimkan berita kematian Lei Guangmo. Setelah melaporkan hal ini, dia tetap diam karena dia benar-benar ingin tahu jenis racun mengerikan apa yang digunakan Yun Ce untuk membunuh Lei Guangmo. Garis waktu ini berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Apa reaksi dari pihak sekte jiwa? Yun Ce bertanya. Lei Guangmo adalah putra kesayangan Lei Qianfeng. Mati tepat di depannya karena racun telah menyebabkan dia kehilangan akal sehat. Dia benar-benar mengaktifkan ke-64 aula dan semua master aula, wakil master aula, serta hampir 2 juta murid untuk menyiapkan penyergapan dan jebakan di sekelilingnya. Sekte jiwa, dia bahkan telah mengaktifkan setiap formasi defensif yang mereka miliki. Karena Gunung Jiwa Hitam memiliki banyak tempat persembunyian, dan Anda paling sering terlihat di sana, Gunung Jiwa Hitam memiliki setidaknya 1000 pengaturan penyergapan yang aneh sementara formasi pertahanan di area itu berjumlah lebih dari 2000. Saya menyarankan bahwa selama periode waktu ini, Tuan Ling Yun pastinya tidak mendekati sekte jiwa. Langkah-langkah yang mereka ambil ini belum pernah kita lihat sebelumnya dan tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Jelas sekali bahwa perintah ini dikeluarkan saat Lei Qianfeng sedang bersikap impulsif. Dalam beberapa hari ketika Lei Qianfeng sudah agak tenang, kita pasti bisa berharap dia mencabut perintah itu. Jadi maksudmu adalah, untuk menangkapku, dia mengirimkan semua muridnya dari 64 aula, yang juga berarti bahwa pertahanan dalam sekte utama itu sendiri jauh lebih lemah dari biasanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ji Ruyan, mata Yun Ce mulai bersinar. Meskipun murid-murid dari 64 aula hanya menyumbang 1/4 dari jumlah seluruh sekte, mereka semua adalah elitnya. Dan sekarang semuanya telah dikirim, ini berarti ancaman terbesar, termasuk Master Aula dan Wakil Master Aula, tidak lagi ada di sekte tersebut. Memang benar begitu. Ji Ruyan merasa aneh setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Ce. Tuan, apakah Anda sebenarnya sedang memikirkan sesuatu? Yun Ce tidak menjawab dan terus bertanya. Lei Qianfeng seharusnya sudah mengirimkan perintah agar semua putranya kembali dari sekte cabang, benarkan? Ini adalah tujuan utama Yun Ce. 2 jam lalu kami menerima berita itu. Keenam putra Lei Qianfeng sekarang sedang dalam perjalanan kembali ke sekte utama dan mereka juga dikawal oleh masing-masing master sekte cabang. Pada malam hari, mereka semua harus kembali ke sekte utama. Tuan, kamu akan mengetahuinya besok, sekitar waktu ini. Yun Ce mengakhiri transmisinya. Kilatan dingin melintas di pupil matanya. Mengambil sound butterfly blade, dia menerapkan lagi lebih banyak racun naga bertanduk pada tepi kristal dinginnya. Kekuatan yang luar biasa, ia dikejar oleh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini memungkinkan jiwa seseorang menjadi lebih kuat, memungkinkan seseorang memiliki umur panjang yang lebih panjang, dan memungkinkan seseorang untuk duduk di tempat yang tinggi. Untuk memiliki kekuatan yang sangat besar dan kuat, seseorang membutuhkan waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun, pertemuan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya,
sumber daya budidaya dalam jumlah besar, serta darah dan keringat yang tak ada habisnya. Tapi sedikit racun saja bisa membuat semua itu tidak berguna, memusnahkan makhluk terhebat. Racun adalah objek menakutkan di seluruh dunia. Saat itu, ketika Yunce berada di benua Azure Cloud dan memiliki mutiara racun langit, dia sangat menyadari fakta ini. Pada saat itu, kekuatannya yang mendalam sangat menyedihkan, namun mengandalkan kemampuan beracun dari mutiara racun langit, dia mengirimkan ahli yang tak terhitung jumlahnya ke kuburan yang jauh lebih unggul darinya dalam kekuatan yang mendalam, bahkan seluruh sekte dan keluarga budidaya. Pada saat yang sama, karena racunnya sangat mengerikan, mutiaranya telah menarik perhatian semua ahli hebat di benua Azure Cloud. Dan dalam hal ini, baik itu racun atau detoksifikasi, mutiara racun langit tidak ada bandingannya. Pada saat itu di benua Azure Cloud, dia telah merasakan kekuatan kemampuan racun yang dimiliki mutiara racun langit. Namun setelah dia mengetahui tentang peringkat harta karun surgawi dan kekuatannya yang berulang kali menerobos, dia mulai memiliki keraguan tentang kekuatan beracun mutiara racun langit. Khususnya ketika menyangkut alam dewa, dia melihat tingkat kekuatan yang jauh lebih besar dan kecurigaannya semakin lama semakin kuat. Ketika dia berada di benua awan Azure, mutiara racun langit memang sangat menakutkan, namun ketika dia memikirkannya lagi, di benua awan biru dan mengingat bahwa mutiara racun langit berada di alam terendah, meskipun itu sangat menakutkan, itu tidak bisa dianggap menantang surga. Bahkan pada penggunaan tertingginya, jika dia melepaskan semua racun di dalam mutiara. Adapun ahli jalan ilahi, efek racunnya akan terlalu lemah bahkan untuk melihat efek apapun. Setelah itu, akibat efek cermin samsara, asal racunnya terlepas dengan sendirinya. Ketika ia kembali, kemampuan beracunnya perlahan mulai pulih. Selama periode ini, dia akan menghabiskan sedikit waktu sesekali untuk menyelidiki pemulihan separuh beracun dari mutiara racun langit. Sampai hari ini, semua racun yang telah terkumpul, apalagi seorang ahli dalam jalan ilahi, itu tidak akan cukup untuk membunuh tuan biasa. Namun, mutiara racun langit berada di peringkat teratas dalam peringkat harta karun surgawi, yang jauh melampaui alam dewa. Faktanya, ia seharusnya merupakan eksistensi yang lebih hebat dari dewa sejati, sehingga berada pada level yang sama dengan dewa penciptaan. Untuk menjadi harta karun dengan proporsi seperti itu, bahkan jika ia memiliki sedikit dari apa yang seharusnya dimilikinya, harta itu pasti sangat menakutkan hingga dianggap menantang surga bahkan di era ini. Setelah mengumpulkan kekuatan racunnya begitu lama, mengapa semua racunnya saat ini bahkan tidak sebanding dengan setetes racun naga bertanduk kuno? Apakah kekuatan racun mutiara racun langit begitu lemah? Atau apakah itu karena ada sesuatu yang kurang? Pikiran ini sekali lagi terlintas di benak Yunce. Dia mulai naik, arahnya, menuju Sekte Jiwa. Sekte Jiwa, malam gelap dan angin tak henti-hentinya. Pada malam ini, niat membunuh merasuki setiap sudut sekte. Meskipun saat itu larut malam, seluruh Sekte Jiwa tetap terang benderang. Setiap murid sekte tidak bisa tidur. Mereka gelisah, karena mereka menghadapi musuh yang perkasa. Setelah semua keributan dan raungan Lei Qianfeng yang memenuhi sekte tersebut, semua orang sekarang tahu bahwa selain ribuan murid, bahkan putra kesayangan Master Sekte telah mati di tangan Ling Yun. Mereka bahkan tahu bahwa Ling Yun bisa saja langsung membunuhnya, namun dia memilih untuk meracuni Guangmo, membuatnya mati dengan kematian yang menyakitkan di depan mata Lei Qianfeng. Seperti yang diinginkan Ling Yun, Lei Qianfeng mengalami begitu banyak rasa sakit dan kemarahan hingga dia menjadi gila. Sekte Jiwa telah menyiapkan jebakan dan regu penyergapan di sekelilingnya. Ke-64 aula telah dimobilisasi. Ini tidak diragukan lagi, sangat berlebihan, tetapi ketua sekte berada di jalur perang yang mengamuk dan tidak ada yang berani menentang perintahnya. Di pinggiran sekte tersebut,
ada 4 murid yang menjaga posisi yang ditentukan. Mereka tidak berani mengendur. Tiba-tiba, cahaya merah aneh ditemukan di pupil mereka. Tubuh mereka membeku, tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah telah berubah menjadi batu. Di samping mereka, Yunce perlahan muncul. Dalam periode waktu ini, menggabungkan keadaan tak kasat mata dengan jiwa yang membakar kupu-kupu merah menjadi hal yang mudah bagi Yunce. Dia mengeksekusinya sambil bergerak di sekitar area sekte jiwa. Ketika dia pertama kali meninggalkan alam Snow Song, dia harus lebih berhati-hati saat mengeksekusi Moon Splitting Cascade. Gerakan kakinya kadang-kadang mengungkapkan asal-muasal tekniknya, tetapi saat ini dia kurang menguasai teknik tersebut dan bisa bergerak dengan bebas dan percaya diri. Yang hebat dari domain kupu-kupu merah adalah tidak ada kebocoran energi sama sekali dan bisa membunuh tanpa suara atau gerakan apapun. Kemampuannya yang paling menakutkan adalah memusnahkan jiwa para korbannya dan meskipun demikian, aura kehidupan mereka tidak akan hilang, juga tidak ada perubahan yang nyata. Bahkan jika seseorang terus-menerus memantau area tersebut dengan persepsi rohnya, mereka tidak akan dapat merasakan bahwa korbannya telah meninggal. Kesadaran keempat murid sekte jiwa sepenuhnya dimusnahkan saat pikiran mereka tenggelam dalam domain kupu-kupu merah. Kesadaran mereka tertutupi dan tidak mampu menahan kupu-kupu mirip api yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak dapat melarikan diri atau melawan. Yang diperlukan hanyalah satu pemikiran tentang Yunce dan kesadaran mereka akan sepenuhnya dilahap oleh kupu-kupu api. Tapi Yunce tidak melakukannya, tujuan utamanya bukanlah membunuh mereka. Tatapannya menyapu area tersebut dan dia memilih satu pria secara acak. Lengan kirinya terulur dan melepaskan pegangannya yang dalam ke dalam kesadaran pria itu. Lawannya sudah terjebak dalam domain kupu-kupu merah dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat pegangan mendalam masuk, beberapa ingatannya memasuki pikiran Yunce. Mata Yunce langsung berkilauan. Membaca ingatan murid sekte jiwa ini bukan hanya untuk memahami cara kerja sekte jiwa, yang lebih penting, dia ingin tahu di mana putra-putra Lei Qianfeng yang lain berada. Dia bersiap untuk menjelajahi beberapa orang tetapi siapa yang mengira bahwa hanya murid yang satu ini yang mampu memberinya semua informasi yang dia butuhkan. Bagus sekali, gumam Yunce pada dirinya sendiri. Dia menarik lengannya dan semua jejak dirinya lenyap. Beberapa napas kemudian, keempat murid sekte jiwa sadar kembali. Sepertinya aku sedang melamun sejenak, keempat murid itu memikirkan hal yang persis sama pada diri mereka sendiri saat itu. Mereka masih berdiri tegak dan kaku seperti tongkat, berjaga sungguh-sungguh, jelas tidak menyadari apa yang telah terjadi. Terlebih lagi mereka tidak menyadari kalau ada sesosok manusia yang melangkah melewati mereka. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan sekte Divine Ice Phoenix di alam Ice Phoenix, cabang utama dari sekte jiwa masih cukup untuk dianggap besar. Diukur dari utara ke selatan, jaraknya beberapa ratus kilometer. Jika dia tidak mengetahui tata letaknya dan jiwa mencari hal tersebut di atas, itu sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Suasana malam ini di sekte jiwa benar-benar tidak normal. Putra ketua sekte telah meninggal. Seluruh sekte jiwa telah mengirimkan 64 murid aula di bawah kemarahan Lei Qianfeng. Sekte dari atas ke bawah jauh lebih tenang dari biasanya. Tiba-tiba Yunce mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga memecah kesunyian. Lebih dari 5.000 murid tewas dan putra raja ini sendiri juga mati di tangan Ling Yun. Kami adalah sekte jiwa dan kami sebenarnya telah ditipu dan dipermainkan sedemikian rupa oleh seseorang yang hanya berada di alam jiwa ilahi. Sampai saat ini kalian semua tidak kompeten, apakah bawahan raja ini semuanya gelandangan yang tidak berguna? Saya tidak peduli metode apa yang kalian semua gunakan, 5 hari. Raja ini memberimu waktu 5 hari. Bahkan jika kamu harus menjungkir balikkan seluruh alam Darkia, kamu sebaiknya memberiku Ling Yun hidup. Saya ingin menyiksanya secara pribadi.
Saya pribadi akan memastikan semua sisa tulangnya menjadi abu. Apakah masih belum ada kabar dari alam bulan murni? Sekelompok sampah, masih belum ada kabar tentang keberadaan Ling Yun. Sampah-sampah itu tidak perlu lagi dikembalikan. Ini, suara Lei Qianfeng. Mampu mengamuk dan berteriak seperti itu di Sekte Jiwa, tidak mungkin ada kandidat lain. Sepertinya dia benar-benar mempunyai temperamen yang buruk. Suaranya sangat serak dan membawa kedengkian yang mencengangkan. Bahkan Yun Ce bisa mendengarnya dari posisinya yang cukup jauh. Yun Ce bisa merasakan aura kuat datang dari arah suara itu. Merasakan aura ini saja sudah cukup mencekik hingga menimbulkan tekanan berat di dadanya. Lei Qianfeng, Master Sekte dari Sekte Ilahi Jiwa Hitam, Raja Alam dari Alam Darkya, satu-satunya orang dari Alam Darkya di Alam Raja Ilahi. Aura lain di sampingnya juga sangat kuat. Itu adalah aura yang tidak bisa dia tandingi. Aura dari mereka yang berada di Alam Roh Ilahi. Ji Ruyan telah menyebutkan sebelumnya bahwa Sekte Jiwa memiliki beberapa ahli Alam Roh Ilahi. Mereka termasuk beberapa tetua, 64 Master Aula dan sejumlah Master Sekte Cabang. Jelas sekali, Lei Qianfeng yang sedang mengamuk telah mengumpulkan sekte terkuat dalam sebuah pertemuan, dan alasannya adalah karena dia. Setelah ragu-ragu sejenak, Yun Ce perlahan mundur, mengubah arahnya. Dia menghindari arah di mana dia bisa merasakan aura Lei Qianfeng. Ini berada di dalam Sekte Jiwa. Begitu dia ditemukan, dia akan menjadi seperti ikan di talenan, ditakdirkan untuk mati. Tidak ada keberuntungan sekarang. Meskipun dia yakin dengan Moon Splitting Cascade miliknya, dia tetap harus tetap waspada dan berhati-hati. Meski dia berhati-hati, kecepatannya tidak lambat. Satu demi satu, kelompok murid Sekte Jiwa berjalan melewatinya. Tak satu pun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa Ling Yun yang ingin mereka tangkap sebenarnya sedang berjalan-jalan dengan santai di halaman sekte utama mereka. Para pemimpin sekte itu sekarang sedang rapat. Ke-64 Master Aula keluar. Yang bisa dilihat Yun Ce di sekelilingnya dalam perjalanannya hanyalah murid berpangkat rendah. Setelah membaca beberapa ingatan mereka, dia telah sampai di lokasi target pertamanya. Ini adalah halaman yang mewah. Jika orang biasa masuk, mereka akan mengira bahwa mereka telah masuk ke istana kaisar. Penjaga di sini tidak banyak, tapi pelayan yang berdandan jumlahnya lebih banyak daripada penjaga. Mereka menunggu dengan patuh di luar pintu istana megah. Pintu perlahan terbuka setengah dan Yun Ce masuk tanpa suara. "Qianer, Moer sudah pergi. Ibu baru saja meninggalkanmu, anakku. Jangan pergi kemanapun beberapa hari ini. Bahkan jika ada masalah yang mengguncang langit, Anda tidak boleh keluar satu kaki pun dari sekte tersebut. Jika kamu dibunuh, ibu tidak punya apa-apa lagi untuk hidup." Di dalam ruangan, mata seorang wanita muda berpakaian hijau dipenuhi air mata. Di depannya ada seorang pemuda kuat dan gagah yang memiliki janggut hitam besar di wajahnya. Dia adalah putra tertua Lei Qianfeng, Master Sekte Muda dari Sekte Jiwa. Dia adalah saudara-saudara Lei Guangmo yang baru saja meninggal. Keduanya berasal dari ibu yang sama. "Ibu, jangan putus asa lagi. Ayahanda pasti akan mendapatkan Ling Yun dan membalas dendam untuk saudara ketujuh," jawab Lei Guangqian. "Ah, bencana ini ditimpakan kepada kami oleh ayahmu, mengapa pembalasan harus ditanggung Moer? Ibu tidak menaruh harapan pada ayahmu untuk bisa menangkap Ling Yun, siapa yang tahu kemana dia lari, dia mungkin akan tetap sulit ditangkap selamanya. Selama kamu aman, itu yang terpenting," ratap wanita itu. "Ibu." Yun Ce mengangkat alisnya, jadi wanita berbaju hijau ini adalah istri resmi Lei Qianfeng. Jika aku tidak salah mengingatnya, namanya Xiao Qingtong. Di permukaan, dia bahkan tampak satu generasi lebih muda dari Lei Guangqian ini. Apakah Ling Yun itu benar-benar menakutkan? Mengapa dia menaruh dendam yang begitu dalam pada sekte jiwa kita? Apakah rumor tersebut benar?
Apa yang kudengar adalah bahwa ini adalah hasil dari ayahanda yang terus-menerus mengirim orang untuk berburu ras roh kayu. Xiao Qingtong tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengangguk dalam diam. Bah, Ling Yun ini pasti orang gila. Lei Guangqian menamparkan meja sambil mengertakkan gigi. Roh kayu dilahirkan untuk menjalani kehidupan yang menyedihkan. Jika kita tidak membunuh mereka, orang lain akan tetap membunuh mereka. Hanya karena beberapa roh kayu, dia ingin terus-menerus bertindak melawan sekte jiwa kita dan bahkan membunuh saudara ketujuhku. Sekarang ayah kerajaan telah benar-benar marah, bahkan jika Ling Yun ini 10 kali lebih kuat dari dia sekarang, dia tidak akan bisa menghindari kita selama beberapa hari lagi. Biarkan saja dia akan menemani roh-roh kayu itu dalam kematian. Qianer, kamu tidak boleh mengatakan ini, terlebih lagi, kamu tidak boleh menyebutkan hal ini kepada siapapun di luar. Xiao Qingtong menggelengkan kepalanya. Perburuan ras roh kayu dilarang di seluruh alam dewa. Saya sudah menasihati ayahmu beberapa kali. Dengan dukungan kami saat ini, kami sebenarnya tidak membutuhkan metode curang seperti itu, tetapi dia tidak pernah mengindahkan saya. Sekarang, Qianer, ketika Anda menggantikannya sebagai master sekte, tolong jangan lupa bagaimana saudara ketujuh Anda meninggal. Anda tidak boleh melanjutkan tradisi berburu roh kayu. Yun Ce menyipitkan mata, setidaknya kamu masih punya hati. Aku akan melepaskanmu, meskipun aku tidak pernah bermaksud membunuhmu. Iya ibu, anak ini mengerti. Meskipun Lei Guangqian setuju dengan bibirnya, tetapi raut wajahnya jelas menunjukkan sebaliknya. Xiao Qingtong dan Lei Guangqian tidak akan pernah bermimpi membayangkan sepasang mata memperhatikan mereka dengan dingin hampir 10 meter jauhnya. Qianer, istirahatlah yang baik malam ini. Datanglah besok, ayahmu akan menyampaikan beberapa pesan untuk kalian semua. Ingat, jangan pernah meninggalkan sekte ini, Xiao Qingtong mengingatkannya sekali lagi saat dia pergi. Kalian semua boleh pergi. Master Sekte Muda akan beristirahat. Xiao Qingtong menutup pintu saat para pelayan lainnya buru-buru pergi. Begitu pintu ditutup, Yun Ce dengan tenang berjalan menuju Lei Guangqian. Tanpa ragu-ragu dia merilis Red Butterfly Domain tanpa suara. Kekuatan mendalam Lei Guangqian berada pada tahap akhir alam jiwa ilahi sehingga melemparkan domain kupu-kupu merah padanya mungkin tidak akan berhasil 100%. Namun, dia berada di sekte dan halamannya sendiri, dia tidak akan menjaga jiwanya. Saat dia merasa sedikit aneh, jiwanya telah sepenuhnya terperangkap di dalam domain kupu-kupu merah. Dia berdiri di sana, matanya tak bernyawa, air liur keluar dari mulutnya. Jika dia mencoba melarikan diri ketika Yun Ce pertama kali merilis domainnya, kemungkinan besar dia bisa melarikan diri. Namun sekarang dia telah sepenuhnya terkena dampaknya, dia benar-benar tidak dapat melarikan diri. Kesadaran Lei Guangqian memasuki domain kupu-kupu merah. Selama Yun Ce menginginkannya, dia bisa langsung memusnahkan jiwanya dan mengubahnya menjadi orang mati. Tapi Yun Ce tidak akan melakukannya. Dia mengangkat Sound Butterfly Blade dan menggunakan ujung tempat dia mengoleskan racun naga bertanduk kuno itu dan dengan lembut memotong bagian belakang lehernya. Yun Ce kemudian berbalik dan melaju menuju target berikutnya. Yun Ce tidak segera menghilangkan domain tersebut. Dia ingin Lei Guangqian keluar dari sana pada akhirnya dan itu akan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Dan setelah jangka waktu itu, Yun Ce sudah aman dan jauh dari sekte jiwa. Setelah meninggalkan halaman, Yun Ce melaju menuju target berikutnya, putra kedua Lei Qianfeng, Lei Yuanze. Di bawah naungan malam, dalam waktu 30 menit berikutnya, prosedur yang sama terulang kembali. Tanpa penglihatan atau suara, memanfaatkan Moon Splitting Cascade dan secara sempurna memasangkannya dengan domain kupu-kupu merah, keenam putra Lei Qianfeng terjebak dalam domain tersebut dan diracuni. Mereka semua memiliki racun naga bertanduk kuno di dalamnya.
Bahkan ketika Yun Ce melangkah keluar dari gerbang utama Sekte Jiwa, mereka semua tetap bijaksana. Melangkah keluar dari Sekte Jiwa, Yun Ce berkedip dan tertawa dingin. Lei Qianfeng, nikmati hadiah besarku ini. Hanya saja, jangan terlalu bersemangat, yang terbesar belum datang.